Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vesuvirus. Kali ini saya akan mereview penggunaan monoshock KIB Zeto di Yamaha Aerox saya, yang tentunya udah monoshock ya. Seperti yang kalian ketahui sendiri, dari awal saya pakai monoshock ini di Yamaha Aerox saya udah beberapa kali melakukan penggantian shock breaker. Mulai dari pertama pakai merek Nui, kemudian saya ganti pakai Orinya Fiction, terus saya ganti lagi pakai Scarlett, dan sekarang pakai KIB Zeto. Tentunya ada alasan ya buat saya pribadi kenapa saya ganti shock breaker di monoshock Yamaha Aerox saya. Yang pertama, saya jelasin lagi, pada saat pakai Nui si shock breakernya itu jebol ya. Dia nggak tahan lama karena memang beberapa produk dari Nui itu bermasalah. Waktu itu saya pakai baru sekitar 1 bulanan, dia jebol. Akhirnya saya ganti pakai Orinya Fiction warna kuning kode 1 IPA. Itu saya pakai cukup lumayan lama ya, sampai sebelum saya ganti pakai merek Scarlett. Alasannya kenapa saya ganti Scarlett, karena yang Orinya Fiction itu udah terlalu empuk ya. Pemakaian lebih dari 1 tahun, lama-kelamaan dia semakin empuk dan membuat saya nggak nyaman, terutama dipakai boncengan. Untuk dipakai sendiri, Orinya Fiction itu udah cukup lumayan bagus ya, nyaman banget dan dia stabil dipakai tikungan, bahkan dipakai sedikit cornering, dia cukup stabil. Cuman lama kelamaan dia semakin empuk, terasanya itu pada saat boncengan. Pada saat boncengan, bonceng anak istri, motor itu semakin rendah ya. Kerasanya itu kaki saya jadi lebih napak kalau dipakai boncengan Orinya Fiction. Dan saat melewati polisi tidur, dia gasruk di bawahnya. Akhirnya karena nggak nyaman seperti itu terus, dan motor pun udah kerasa oleng, walaupun engine mountingnya udah diganti ya, tetap aja motor jadi nggak terlalu enak, lebih sering ngebanting. Akhirnya dapat beberapa rekomendasi, saya ganti merek Scarlett. Pada saat saya menggunakan merek Scarlett tersebut, saya cukup merasa nyaman. Cuman masalahnya itu agak susah di settingannya. Settingannya kadang ketemu enak, kadang enggak. Kalau buat sendirian sih udah lumayan enak ya. Dari keempukannya, dari ribbonnya pun enak banget. Cuman masalahnya kalau lagi boncengan saya harus setting ulang, biar settingannya nggak terlalu empuk. Akhirnya kalau lagi boncengan saya ubah lagi settingannya, shock breaker sedikit lebih keras. Dan pada saat saya pakai Scarlett itu, lewatin polisi tidur, walaupun boncengan dia nggak gasruk. Berarti memang si shock breakernya itu karakternya lebih keras ya. Shock breaker Scarlett buat saya sendiri itu cenderung lebih stabil pada saat motor dibawa. Mau nikung, selap-selip, ataupun cornering, dia jauh lebih stabil. Cuman PR-nya itu dia. Buat saya sendiri, itu terlalu keras kalau dipakai sendiri. Dan kalau dipakai boncengan malah terlalu empuk. Akhirnya capek, saya harus gonta-ganti settingan, pakai sendiri, pakai boncengan. Saya harus atur ulang si shock breakernya. Kemudian saya ngelihat beberapa temen yang pakai KIB Zeto pun dari awal pakai sampai sekarang dia awet, baik dia boncengan nih pakai Zeto ataupun sendirian, kata mereka itu nyaman. Akhirnya yaudah deh, saya cobain si shock breaker KIB Zeto itu. Dan ternyata memang hasilnya buat saya cukup memuaskan ya. Dari segi keempukan, dia berada di tengah-tengah. Buat pemakaian sendiri, memang dia lebih keras daripada Orinya Fiction, tapi masih di bawah Scarlett. Untuk masalah kestabilan, mungkin karena si shock breakernya ini masih baru, jadi masih stabil ya. Nggak tahu deh kalau dipakai lama apa kayak Orinya Fiction, jadi nggak stabil lagi atau gimana. Tapi yang saya rasain, dia kestabilannya stabil banget. Dan dipakai boncengan pun dia udah cukup lumayan enak ya. Nggak terlalu keempukan juga seperti Orinya Fiction. Walaupun lewatin polisi tidur kadang gasruk, kadang enggak ya. Tergantung bagaimana saya cara melewati si polisi tidur tersebut. Kebetulan dekat rumah itu ada polisi tidur.
Kalau dilewatin itu pas orinya friction, itu pasti selalu gasruk. Gasruknya itu parah banget. Tapi setelah pakai KIB Zeto ini nggak terlalu parah lah. Cuman ke gasruk tapi nggak separah pas orinya friction. Kan kalau pakai yang Scarlett itu udah nggak ada lah istilah gasruk-gasrukan ya. Di sini pakai KIB Zeto kembali dia gasruk lagi nih guys. Dan buat saya sendiri kesimpulannya pakai KIB Zeto ini cukup lumayan puas. Dipakai sendiri oke, dipakai boncengan cukup lumayan oke. Karena si shock breakernya nggak terlalu ambles seperti orinya friction. Ini mungkin kalian bertanya juga, kenapa sih dipakein solasi merah kayak gini? Karena sebelumnya mau pakai orinya friction, pakai Scarlett, dia sering gasruk dan bikin cacat di shock breakernya. Makanya saya lapisin ini biar nggak gasruk atau kena bagasinya. Ternyata setelah pakai KIB Zeto, dia nggak gasruk ya. Makanya si shock breakernya masih kelihatan mulus nih. Kalau pakai yang Scarlett kemarin kan dia ulirnya terlalu besar jadi gasruk. Pakai yang orinya friction dia terlalu empuk, gasruk juga. Jadi buat kalian nih yang pakai monoshock, terutama yang CNC juga, dalam memilih shock breaker yang pas buat kalian tergantung kondisi kalian. Kalau kalian memang jomblo, pakai motornya sering sendiri, bisa pilih pakai friction atau KIB Zeto ini. Karena ini buat sendirian udah cukup oke banget lah buat saya sendiri. Tapi kalau kalian nggak jomblo, sering bonceng anak istri, saya saranin pakai yang Scarlett atau tipe tabung lainnya karena bisa disetting kekerasannya. Untuk riding sendiri, tinggal kalian setting keempukannya, dan untuk boncengan kalian setting lagi. Buat saya sendiri yang KIB Zeto ini nggak terlalu rekomendasi kalau kalian pakai untuk boncengan ya. Itu semua saya kembalikan kepada kalian, nanti mau pilih shock breaker seperti apa. Itu semua tergantung pemakaian motor kalian. Apakah kalian lebih sering sendiri atau boncengan, nanti silahkan kalian pilih aja dari shock breaker yang pernah saya pakai. Mungkin kedepannya kalau si shock breaker KIB Zeto ini udah nggak enak dipakai, kalau ada uang lebih saya sih pengen pakai merek KTC atau YSS ya. Sepertinya kedua merek itu jauh lebih nyaman dibandingkan yang KIB Zeto ini. Kalau mau pakai merek Oakley, wih luar biasa ya, mahalnya itu di angka 8,5 juta bahkan lebih ya untuk sekedar shock breaker. Ya namanya juga modifikasi monoshock, yang tadinya dual shock itu pasti ada resikonya sendiri-sendiri. Tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Dan buat saya sendiri sih sampai saat ini dari pertama pasang dari tahun 2018 kalau nggak salah, apa 2019, sampai saat ini saya masih nyaman menggunakan monoshock dibandingkan saya balik lagi ke dual shock. Dan selama pemakaian tersebut sampai saat ini nggak ada masalah berarti ya. Palingan kalau udah lama dipakai ya harus ganti shock breakernya. Dan terutama yang diingat buat kalian menggunakan monoshock ini, kalian wajib rutin ganti si engine mountingnya atau dampernya. Karena itu pasti akan megar ya. Pemakaian normalnya sih antara 4-8 bulan kalian wajib ganti biar tetap nyaman menggunakan monoshock. Dan kebetulan saya ada project juga untuk mengganti engine mountingnya atau damper menggunakan damper Mio Carbu. Karena punya Mio Carbu itu memiliki diameter yang lebih besar di tengahnya, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi kalian yang udah pakai monoshock. Penasaran? Tungguin aja ya video selanjutnya. Dan terus pantengin video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.